Waduk Malahayu menjadi tempat wisata alam di Brebes yang recommended untuk berakhir pekan maupun liburan panjang. Keindahan dan pesona alam yang disajikan Waduk Malahayu akan memanjakan perjalanan liburan Anda dan keluarga tercinta. Kabupaten Brebes juga punya wisata waduk yang menarik untuk Anda kunjungi selain Waduk Penjalin di Paguyangan, yaitu Waduk Malahayu dengan keindahannya, banyak spot dan wahana menarik yang bisa Anda nikmati saat menghabiskan hari libur di Waduk Malahayu Brebes. Waduk Malahayu adalah sebuah waduk yang dibangun di dekat perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat, tepatnya di Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Awalnya, waduk ini menggenangi sebagian wilayah Desa Malahayu, Desa Cipajang, dan Desa Penanggapan. Tetapi karena pendangkalan, kini secara umum, waduk ini hanya menggenangi sebagian wilayah Desa Malahayu yang juga menjadi lokasi bendungan utamanya. Waduk Malahayu berjarak 6 km dari pusat kecamatan Banjarharjo atau 17 km dari Kecamatan Tanjung. Wisata Waduk Malahayu merupakan wisata keluarga yang menyuguhkan panorama pegunungan dan hamparan hutan jati yang begitu indah, tempat yang sangat tepat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Pemandangan alamnya yang begitu menawan dan suasananya yang menyenangkan membuat wisata yang satu ini kerap dijadikan sebagai lokasi bumi perkemahan. Waduk Malahayu juga sebagai pemasok gratis ribuan ikan. Ketika waduk sedang dikuras, airnya meluap ke Sungai Kebuyutan yang memanjang dari Malahayu hingga ke Laut Utara. Di Tanjung, ribuan ikan segar dari Malahayu sangat digemari warga di sekitar sungai. Selain keindahan pemandangan alam dan kesejukan udaranya, Waduk Malahayu juga mempunyai legenda, yaitu tentang makhluk astral yang berupa reptil ular untung. Hingga saat ini, warga Malahayu masih mempercayai ular tersebut yang menjaga Waduk Malahayu. Warga Malahayu, yang mayoritas penghidupannya bergantung pada waduk tersebut, sangat percaya bahwa ular tersebut memang benar-benar ada. Sebuah mitos dari masyarakat sekitar tentang Waduk Malahayu, bahwa pasangan pengantin baru yang berkunjung ke sana diwajibkan membasuh muka dengan air Waduk Malahayu. Konon, dengan membasuh muka di lokasi tersebut, pasangan pengantin akan langgeng dalam mengarungi rumah tangga mereka. Oleh karena itu, hampir setiap ada pengunjung yang baru menikah, pasangan tersebut menyempatkan diri untuk berkunjung ke lokasi objek wisata Waduk Malahayu ini. Tiket masuk menuju kawasan objek wisata ini tergolong lumayan murah, yaitu sekitar Rp5.000 untuk kendaraan bermotor, sedangkan mobil sekitar Rp10.000. Apakah teman-teman tahu ada peninggalan bersejarah dari pemerintah kolonial Belanda di sebuah desa yang masih berfungsi dengan baik sampai saat ini? Nah, Waduk Malahayu namanya. Waduk ini adalah sebuah bangunan peninggalan pada saat masa kolonial yang dibangun pada tahun 1934 sampai tahun 1937, dan waduk ini diresmikan pada tanggal 19 Mei tahun 1938 oleh pemerintah kolonial Belanda dengan luas 910 hektar. Pada awalnya, tempat yang sekarang menjadi Waduk Malahayu tersebut merupakan sebuah wilayah daratan yang dilalui para masyarakat sekitar untuk bisa terhubung dengan desa lain, yaitu Desa Cipajang, Penanggapan, dan sekitarnya. Seiring dengan berkembangnya zaman, pada saat bangsa Belanda menjajah wilayah Pulau Jawa, sudah dapat dipastikan bahwa wilayah Kabupaten Brebes ikut terjajah juga oleh bangsa Belanda, karena lokasinya yang mudah untuk diakses. Setelah bangsa Belanda berhasil menguasai Kabupaten Brebes,
Mereka mulai banyak melakukan pembangunan maupun perubahan kondisi yang ada di wilayah Kabupaten Brebes, mulai dari Brebes Utara sampai Brebes Selatan, ataupun dari Brebes Barat hingga Brebes Timur. Bila Anda sering mendengar jalan alternatif pantai utara menuju Slawi, Jawa Tengah, antara Cirebon, Jawa Tengah, dan Tegal, Jawa Tengah, itulah Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Dari arah Cirebon, sebelum sampai kota Brebes, Anda akan melewati Tanjung. Kemudian pejagan belok kanan, itulah jalan alternatif menuju Slawi. Ini sudah masuk wilayah Jawa Tengah. Waduk Malahayu letaknya persis ke selatan dari Tanjung, berjarak sekitar 18 km ke selatan melewati Kersana dan Banjarharjo. Udara di sekitar lokasi ini terasa lebih sejuk. Para wisatawan yang datang ke lokasi ini memanfaatkan area tersebut untuk bersantai-santai sambil duduk-duduk di bawah pohon yang rindang tersebut. Selain itu, terdapat beberapa warung yang menyediakan jasa menjual minuman dan menyewakan tikar. Cuaca yang cukup cerah membuat Waduk Malahayu tampak indah dari berbagai sudut. Langit yang cukup biru dengan sedikit awan. Gunung di seberang perairan waduk yang tampak jelas dilihat. Angin sepoi-sepoi menambah kenikmatan untuk bersantai di tepian waduk. Selain keindahan pemandangan alam dan kesejukan udaranya, Waduk Malahayu juga mempunyai legenda, yaitu tentang makhluk astral yang berupa reptil ular untung. Hingga saat ini, warga Malahayu masih mempercayai ular tersebut yang menjaga Waduk Malahayu. Warga Malahayu, yang mayoritas penghidupannya bergantung pada waduk tersebut, sangat percaya bahwa ular tersebut memang benar-benar ada. Sebuah mitos dari masyarakat sekitar tentang Waduk Malahayu, bahwa pasangan pengantin baru yang berkunjung ke sana diwajibkan membasuh muka dengan air Waduk Malahayu. Selain itu, di lokasi tersebut juga rutin diadakan pekan wisata dengan menampilkan pentas orkes dangdut sebagai hiburan pada saat Hari Raya Idul Fitri tiba. Selain itu, masyarakat sekitar juga seringkali melaksanakan sedekah waduk pada saat hari raya tersebut. Fasilitas lain yang ada di lokasi objek wisata ini yaitu berupa kamar mandi, WC, warung, serta tempat parkir yang sangat luas. Mengunjungi sebuah waduk seperti Waduk Malahayu akan terasa kurang lengkap kalau tidak disertai dengan kegiatan mengelilingi waduk. Kegiatan keliling waduk ini juga bisa kita lakukan di Waduk Malahayu dengan menyewa perahu dari penduduk setempat. Menikmati pemandangan di sekitar waduk dari tengah-tengah waduk akan terasa sangat berbeda. Di tengah-tengah Waduk Malahayu, sebuah daratan kecil. Dulunya lumayan lebih luas daripada sekarang, dan warga sekitar sering menyebut daratan tersebut sebagai Nusa. Pemandangan perbukitan hijau di sekitar Waduk Malahayu akan membuat mata menjadi teduh, ditambah dengan sepoi-sepoi angin yang menerpa wajah. Di balik pesonanya, ada juga kisah misteri yang menyelimuti Waduk Malahayu. Masyarakat sekitar meyakini pasangan pengantin baru wajib membasuh muka dengan air waduk ini. Konon, pasangan yang membasuh mukanya dengan air waduk ini akan langgeng dalam pernikahannya. Oleh karena itu, hampir setiap ada pengantin baru, mereka selalu menyempatkan diri berkunjung ke lokasi tersebut. Uniknya, kadang pengantin baru ini masih datang dengan mengenakan pakaian pengantin dengan diiringi pengiring. Sebagai salah satu destinasi wisata air, Waduk Malahayu ini menyuguhkan panorama alam pegunungan dan perbukitan yang indah, dikelilingi hutan jati yang luas, dan telah dijadikan bumi perkemahan dan wana wisata.
Ada berbagai fasilitas juga tersedia di kompleks wisata ini, antara lain kolam renang anak, mainan anak, becak air, perahu pesiar, perahu dayung, panggung terbuka, serta disediakan tempat parkir yang luas. Selain itu, banyak juga spot-spot untuk bersuah foto dengan latar yang menarik. Hanya dengan membayar tiket masuk sebesar Rp5.000 per orang, pengunjung bisa dengan leluasa menikmati pemandangan waduk dengan panorama yang asri. Namun tiket tersebut belum termasuk warna wisata tambahan. Rute menuju ke lokasi waduk ini sangat mudah karena akses jalan menuju destinasi wisata sudah bagus. Dari pusat kota Brebes, jarak yang ditempuh sekitar 44 km atau hampir 1 jam perjalanan. Akses menuju wisata ini juga sudah tersedia di peta digital yang ada di Gawai, sehingga pengunjung tidak akan kesulitan. Sekeras apapun kalian bekerja, sekeras apapun kalian berusaha, jangan lupakan untuk berlibur guys. Selagi ada waktu. Irwan J jalan-jalan, OTW jauh. Au!